Sudah malam atau sudah tahu? Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini bakal bawain alur cerita dari film Dosen Gaib. Film ini cukup seru dan seram. Film ini dibuka dengan prolog kematian Nisa, anak dari Pak Bekti yang disebut dengan dosen killer. Ia dituntut rajin belajar hingga berjam-jam, bahkan Nisa dilarang makan dan minum sebelum tugas belajarnya selesai. Nah, Nisa ini diduga tewas bunuh diri dari lantai atas rumahnya dan tubuhnya tertancap oleh besi beton. Dan penyebab dari bunuh diri itu karena diduga Pak Bekti terlalu sangat mengekang Nisa atau menuntut Nisa untuk belajar terus-menerus. Semarang 2016. 4 mahasiswa psikolog yang bernama Fatah, Emir, Amel, dan juga Maya. Mereka tidak lulus mata kuliah Pak Bakti, dosen yang terkenal killer itu. Mereka berempat dipanggil ke ruangan Pak Bakti. Kemudian Pak Bakti mengatakan, sejak 20 tahun ia mengajar menjadi dosen. Baru mereka berempat yang tidak lulus mata kuliah Pak Bakti. Sudah karir saya. Untuk itu mereka harus mengikuti semester pendek. Dan semester pendek itu dimulai pukul 7 malam di kampus. Meski jam tersebut terasa malam, tapi apalah daya mereka yang terlalu takut dengan Pak Bakti. Sore itu, Pak Bakti pulang mengambil obat dari sebuah farmasi. Ia mengalami kecelakaan tertabrak truk saat ia hendak mengambil boneka Nisa yang terjatuh. Ia selalu membawa boneka Nisa kemanapun ia pergi. Amel CS sudah bersiap di dalam kelas untuk mengikuti semester pendek malam ini. Tapi tak seperti biasa, Pak Bakti telat. Hingga pukul 8 malam, Pak Bakti belum juga sampai di kelas. Mereka hampir saja pulang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dan suara tongkat khas milik Pak Bakti. Pak Bakti selalu membawa tongkatnya semasa hidupnya karena kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Jangan ada yang keluar kelas selama 2 jam. Pak Bakti masuk ke dalam kelas dan mengatakan, jangan ada yang keluar kelas selama 2 jam. Pak Bakti mulai menulis ke papan tulis yang membelakangi mereka berempat. Tiba-tiba ada tanda pesan masuk di HP Maya. Maya membukanya, dan itu adalah pesan masuk dari grup WA. Pesan itu berisi pemberitahuan bahwa Pak Bakti meninggal dunia. Maya yang memang sudah mengalami gangguan kecemasan berlebih, terlihat sangat ketakutan dan meminta teman-temannya untuk membuka grup WA. Mereka sangat terkaget dengan informasi bahwa Pak Bakti telah meninggal dunia. Lalu siapa yang sedang mengajar mereka itu? Untuk membuktikan itu, Fatah mengambil kaca, kemudian melihatnya dari kaca dan ternyata benar, Pak Bakti bukanlah manusia, melainkan hantu. Sontak mereka pun berlari ketakutan. Arwah Pak Bakti menghentikan mereka untuk tidak meninggalkan kelas. Lalu Amel menjawab, sudah malam Pak. Sudah malam, apa sudah tahu? Timpal arwah Pak Bakti. Malam Pak. Sudah malam atau sudah tahu? Lalu Fatah melihat ke belakang dan melihat Pak Bakti terbang hingga atap plafon. Tak tunggu lama, mereka langsung tancap gas kabur. Pelajaran belum selesai. Amel dan teman-temannya melayat ke rumah Pak Bakti, tapi sungguh miris. Tak ada satupun keluarganya yang datang untuk mengurus jenazahnya. Semester pendek mereka pun harus dilanjut dengan Ibu Gita. Malam harinya, Bu Gita mengambil sesuatu di dalam kulkas. Tiba-tiba ia mendengar suara Pak Bekti. Jangan ambil mahasiswaku. Jangan ambil mahasiswaku. Dengan sedikit rasa ketakutan, Bu Gita mencari sumber suara itu. Tiba-tiba muncul lagi suara. Mereka tanggung jawabku. Dan deng-deng-deng, arwah Pak Bekti yang dari terlindas truk muncul di hadapan Bu Gita. Bu Gita langsung kocar-kacir ketakutan. Ia ngumpet di bawah meja makan. Tapi kaki dan tongkat almarhum Pak Bekti masih berkeliaran di situ. Kemudian Bu Gita berlari sambil mengatakan, pergi kau Bakti. Tapi sialnya Bu Gita malah kejatuhan lemari dan membuatnya koma. Serangkaian kejadian aneh selalu meliputi mereka berempat, membuat mereka ingin melakukan doa bersama untuk Pak Bekti agar arwah beliau tenang dan tak lagi mengganggu mereka. Doa bersama dilakukan di kampus dan dipimpin oleh seorang ustadz dan juga dosen. Maya yang terus-terusan merasa diteror oleh arwah Pak Bakti. Saat doa bersama di kampus, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan arwah Pak Bakti datang di saat doa bersama. Wow. Setelah selesai berdoa, mereka semua keluar dari kelas. Kemudian Fatah mengatakan, apa mungkin arwah Pak Bakti ingin menyampaikan sesuatu? Tiba-tiba terdengar suara Pak Bakti memanggil nama mereka satu persatu dan menyuruh mereka untuk belajar.
belajar. Namun anehnya, tidak ada mahasiswa lain yang mendengar selain mereka berempat. Di malam yang sama di tempat yang berbeda, Maya, Emir, dan juga Fatah diganggu oleh almarhum Pak Bekti. Namun yang paling parah adalah Maya. Ia selalu terngiang-ngiang perkataan Pak Bekti. Ia mengalami kecemasan yang berlebih. Entah nyata atau tidak, Maya merasa didatangi oleh almarhum Pak Bekti. Maya sangat ketakutan dan membuat Maya terjatuh dari lantai atas rusun tinggalnya. Maya tewas dengan badan tertusuk kawat beton. Sama persis seperti kematian Nisa, almarhum anak Pak Bekti dulu. Amel, Fatah, dan Emir tak pernah tahu jika selama ini Maya mengalami gangguan kecemasan yang berlebih akibat tekanan dari orang tuanya. Kemudian Amel, Fatah, dan Emir memutuskan untuk mendatangi rumah almarhum Pak Bekti. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan suatu petunjuk tentang Pak Bekti. Tapi sayang, mereka tidak menghasilkan apapun di sana. Yang ada malah mereka diuber-uber oleh arwah Pak Bekti. Mereka terus-terusan diteror oleh arwah Pak Bekti untuk menyelesaikan tugasnya. Kembali, pelajaran belum selesai. Mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke kelas untuk mengikuti semester pendek dengan arwah Pak Bekti. Mereka bertekad untuk tidak keluar kelas sampai dengan selesai. Meski awalnya Fatah ragu dan ketakutan, akhirnya ia tetap setuju untuk ikut. Mereka bertiga sudah berada di dalam kelas tepat pukul 7 malam, dan suara tongkat Pak Bekti sudah terdengar. Dan arwah Pak Bekti mulai masuk ke dalam kelas. Kapur tulis pun melayang dan menulis sebuah judul materi malam. Pak Bekti mengabsen satu persatu dari mereka. Fatah yang sudah ketakutan dari awal, akhirnya lari terbirit-birit keluar kelas. Amel mencoba menghentikannya, tapi tak berhasil. Amel tiba-tiba mendapat WA dari tetangga Pak Bekti yang memberi alamat tinggal ibu Pak Bekti. Amel dan Emir langsung meluncur ke alamat tersebut untuk mencari informasi atau solusi tentang masalah yang mereka hadapi. Sedangkan Fatah masih terbelenggu di dalam kampus yang gelap dan sunyi, dengan teror mencekam dari arwah Pak Bekti. Kembali ke Amel dan Emir. Amel yang sudah sampai ke rumah Bu Nurjana, ibu almarhum Pak Bekti, bertanya tentang almarhum Pak Bekti. Bu Nurjana mengatakan, sejak kematian Nisa, Pak Bekti merasa sangat bersalah. Padahal Nisa meninggal bukan karena didikan keras Pak Bekti, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Nisa meninggal karena epilepsinya kambuh dan mengakibatkannya jatuh dari lantai atas dan tubuhnya tertusuk beton. Emir merasa tak ada solusi yang didapat. Kemudian mereka mengingat bahwa Fatah masih berada di dalam kampus. Amel dan Emir menyusul Fatah ke kampus. Fatah yang terus-terusan mendapat teror Pak Bekti hampir saja mati digantung oleh Pak Bekti. Beruntung Amel dan Emir datang tepat waktu. Emir merasa sangat putus asa dengan segala upaya yang telah mereka lakukan, tapi nggak ada hasilnya. Sedetik kemudian arwah Pak Bekti datang dan langsung memukuli Emir dengan tongkatnya hingga Emir berdarah-darah. Namun di mata Amel dan Fatah, Emir sedang menyayat-nyayat dirinya sendiri dengan golok. Amel mencoba menghentikan Emir, tapi Emir malah mendorong Amel hingga terpental. Sedangkan Fatah diseret oleh almarhum Pak Bekti. Kemudian giliran Amel. Amel diserang dengan tongkat Pak Bekti, kemudian diangkat dan dijatuhkan. Fatah dan Emir saling serang. Fatah melihat Emir ada almarhum Pak Bekti, dan Emir melihat Fatah ada almarhum Pak Bekti yang ingin membunuh mereka. Emir hampir saja membunuh Fatah, tapi dicegah Amel. Meskipun Amel harus terpental, kemudian menabrak pintu kaca yang pecah, dan pecahan kaca itu menempel di seluruh tubuh Amel. Kemudian arwah Pak Bekti datang dan mengejar Amel dan hendak memukulinya dengan tongkatnya. Pak Bekti cuma mau yang terbaik buat Nisa dan juga buat kita. Amel mencoba melunakkan arwah Pak Bekti. Amel mengatakan bahwa kegagalan mereka bukanlah salah dari Pak Bekti. Pak Bekti cuma mau yang terbaik untuk Nisa dan juga mereka. Kematian Nisa juga bukan salah dari Pak Bekti. Sembari Amel menunjukkan boneka kecil milik almarhum Nisa. Pada akhirnya arwah Pak Bekti menghilang bersama dengan arwah Nisa. Pak Bekti pun kembali ke alamnya bersama Nisa dengan bahagia. Akhirnya semester pendek mereka berlanjut dengan Ibu Gita yang sudah sembuh dari komanya. Waktu berlalu, Amel pun menjadi seorang dosen dan menjalin hubungan asmara dengan Emir.
Kekuatan pikiran kitalah yang mengendalikan tingkah laku. Sebagaimana aku belajar dedikasi dari Pak Bakti.